Pemikiran filsafat Al-Farabi, yang dijuluki sebagai sang guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi lahir di Wasit, distrik Farab, yang sekarang lebih dikenal sebagai kota Otrar. Beliau lahir pada tahun 870 Masehi. Abu Nasir Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Auzalah Al-Farabi adalah nama lengkap Al-Farabi, atau lebih dikenal sebagai Abu Nasir Al-Farabi. Dan di dunia barat, Al-Farabi dikenal sebagai Al-Farabius atau Al-Farabi atau juga Abu Nasir. Sejak kecil, Al-Farabi sudah sangat tekun dan rajin dalam belajar, apalagi dalam mempelajari ilmu bahasa dan kosakata. Penguasaan terhadap bahasa Iran, Turki, dan Kurdi sangat ia pahami. Tetapi sebaliknya, bahasa Yunani dan Suryani sebagai bahasa ilmu pengetahuan pada waktu itu tidak ia kuasai. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Farabi dapat berbicara dalam 70 macam bahasa, tetapi yang dia kuasai dengan aktif hanya 4 bahasa, yaitu bahasa Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Pada usia ke-40 tahun, Al-Farabi pergi ke Baghdad, yang mana sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia di kala itu. Ia belajar kaidah-kaidah bahasa Arab kepada Abu Bakar al-Sarraj dan belajar logika serta filsafat kepada seorang Kristen, yaitu Abu Bashir Matius Ibnu Yunus. Kemudian ia pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhanna Ibnu Jailani. Tetapi tidak beberapa lama di Haran, ia kembali lagi ke Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat. Al-Farabi memiliki ketertarikan yang besar untuk mempelajari alam semesta dan manusia. Kemudian menariknya untuk mempelajari filsafat kuno, terutama filsafat Plato dan Aristoteles. Ia menyerap komponen yang ada di dalam filsafat Platonik dan Aristotelian yang kemudian ia gabungkan dengan pengetahuan tentang Al-Quran dan ilmu lainnya. Al-Farabi menuliskan pemikirannya menjadi sebuah karya. Karya yang telah Al-Farabi tulis tidak kurang dari 128 buah kitab. Karya yang paling banyak Al-Farabi tulis yaitu mengenai filsafat Yunani, karena Al-Farabi sering mengulas dan menerjemahkan karya-karya Aristoteles dan Plotinus. Dalam karyanya Ihsan al-Ulum atau Encyclopedia of Science, ia memberikan segala tinjauan ulum dan segala sains. Ibarat buku ini terkenal sebagai The Catfish dari terjemahan Latin oleh Gerard Grimona. Filsafat Al-Farabi sebenarnya merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan filsafat Neoplatonisme dengan pemikiran keislaman yang jelas dan corak aliran Syiah Imamiyah. Salah satu filsafat Al-Farabi adalah teori eminasi yang didapatnya dari teori Plotinus, yaitu teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin dari zat yang wajibul wujud. Filsafat Al-Farabi ini mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang satu. Tuhan bersifat Maha Esa, tidak berubah, jauh dari kata materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna, dan tidak berwujud apapun. Kalau demikian hakikat Tuhan, bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari Tuhan yang Maha Satu? Menurut Al-Farabi, ini terjadi dengan cara emanasi.
Persoalan di atas adalah sebuah rasa penasaran dari Al-Farabi, karena ia menemukan kesulitan dalam menjelaskan bagaimana terjadinya alam yang bersifat materi dari Yang Maha Esa, jauh dari arti materi. Allah menciptakan alam semenjak azali. Materi alam berasal dari energi yang qadim, sedangkan susunan materi yang menjadi alam adalah baharu. Menurut filsuf muslim, kun, jadilah, yang tertulis dalam Al-Quran ditunjukkan kepada syai' sesuatu, bukan kepada la syai' kosong. Sebagai contoh dalam surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Filsafat metafisika. Metafisika Al-Farabi yakni membahas tentang masalah ketuhanan. Al-Farabi membagi ilmu ketuhanan menjadi 3, di antaranya 1. Membahas semua wujud dan hal-hal yang terjadi padanya sebagai wujud. Yang kedua, membahas prinsip-prinsip burhan dalam ilmu-ilmu teori juz'iyat, yaitu ilmu yang berdiri sendiri karena penelitiannya tentang wujud tertentu. 3. Membahas semua wujud yang tidak berupa benda-benda ataupun berada dalam benda-benda itu. Filsafat kenabian Al-Farabi. Pemikiran Al-Farabi erat hubungannya pada agama. Agama yang dimaksud adalah agama masawi, langit. Dalam agama Islam, Nabi adalah manusia seperti manusia lainnya. Akan tetapi, Nabi diberi kelebihan oleh Allah akan kemuliaan berupa mukjizat yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Maka dalam agama Islam, seorang Nabi telah diutus oleh Allah yang mengemban tugas keagamaan. Filsafat politik. Filsafat politik Al-Farabi cenderung mengikuti Plato. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Hal ini dikarenakan manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun tujuan bermasyarakat menurut Al-Farabi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia sebuah kebahagiaan, tidak saja materi tapi juga spiritual, tidak saja di dunia yang fana tapi juga di akhirat nanti.